Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Babak 72, Staf Pembunuhan Buddha. Ada banyak keributan yang keras dan gaduh di tengah paviliun giok mabuk. Dengan lentera yang terang dan untaian kabut putih bolak-balik di antara lantai, itu seperti bangunan untuk makhluk abadi. Tiga jenius yang menentang surga dari keluarga Feng dan Feng Shuiyu semua mengenakan gaun sutra putih sementara mereka memegang penggemar bulu. Dengan kain sutra yang mengikat rambut mereka, mereka mirip dengan empat sarjana yang elegan saat mereka minum di lantai 3. Masing-masing dari mereka memeluk kecantikan yang populer, orang tidak perlu berbicara tentang betapa iri orang-orang itu. Feng Feiyun masih mengenakan jubah Buddhis yang eksotis dengan tongkat Buddha di tangannya. Orang bijak akan segera tahu bahwa ia adalah orang yang beragama Buddha. Namun, pada saat ini, dia memeluk seorang pemuda cantik yang cantik di tangannya dan bahkan melakukan sentuhan mesum. Ini menyebabkan orang lain melirik kebingungan dan mereka bahkan mengeluarkan ejekan dan cemoohan. Boom, boom, boom. Feng Feiyun, selangkah demi selangkah, menginjak tangga. Dia pergi ke lantai 3 dan duduk di kursi yang berlawanan dengan Feng Shuiyu. Pada saat ini, Susu membawa anggur kelas atas dan menuangkannya secangkir. Di sisi lain, Feng Shuiyu tersenyum dan berbicara. Sejujurnya, kecil, Feng Feiyun, di Spirit State City adalah penjahat berdosa. Itu hampir ke titik di mana orang-orang semua ingin membunuhnya. Jika ayah saya tidak memiliki punggungnya, maka kecil ini akan dipukuli hingga mati. Petik 2. Oh, saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa maka semua orang tidak akan tahu. Mengapa tidak memberi tahu supaya semua orang bisa mendengar? Petik 2. Satu orang tertarik jadi dia bertanya. Feng Shuiyu tersenyum mengingat. Ceritanya seperti ini. Di Spirit State City, ada seorang lelaki tua bernama Luo pada usia 78, seseorang yang tahu tempatnya. Dia tinggal bersama cucunya dan menjual teh untuk mencari nafkah. Tetapi Feng Feiyun yang terkutuk itu tiba-tiba menatap gadis kecil itu. Dia tidak hanya asteris gadis kecil itu tetapi juga melemparkannya ke rumah bordil di kota sesudahnya. Dia tidak bertahan lebih dari beberapa hari sebelum disampai mati. Pak Tua Luo pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan tetapi bertemu ayah Feng Feiyun sebagai gantinya. Feng Wanpeng ingin melindungi putranya sehingga ia memerintahkan orang-orang untuk memukuli Pak Tua Luo sampai mati. Dia benar-benar melakukan dosa yang mengerikan. Petik 2. Binatang. Bagaimana mungkin ada kanker yang merosot dalam keluarga Feng kita? Setiap orang yang mendengarkannya merasa benci. Bahkan kesalahan kecil menunjukkan penghinaan dan merasa jijik terhadap Feng Feiyun ini yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Uhuk-uhuk. Jika Yang Nobel Feng tahu tentang itu, lalu mengapa Anda tidak menghentikannya? Petik 2. Suara orang tertentu muncul. Itu menyebabkan Feng Shuiyu, yang tertawa bahagia, untuk berhenti dan wajahnya yang cerah redup. Suasana menjadi dingin dan seluruh rumah bordil menjadi sunyi. Feng Shuiyu membanting gelas anggurnya ke atas meja, mengeluarkan, bam. Tatapannya yang seperti elang melihat sekeliling dan menemukan bahwa suara sebelumnya berasal dari seorang biarawan yang duduk dengan tenang di sisi yang berlawanan saat minum. Kamu seorang beku, tetapi kamu masih datang ke rumah bordil untuk minum anggur dan dilayani oleh seorang pelacur. Di kuil manakah Anda seorang biarawan? Petik 2. Feng Shuiyu berkata dengan dingin. Tangan Feng Feiyun dengan lembut menyentuh wajah Susu dan tersenyum. Feng Shuiyu, kamu bahkan tidak bisa mengenali suaraku. Sepertinya hari ini akan benar-benar menjadi pemakaman Anda. Petik 2. Mendengar dua kata, pemakaman Anda, suhunya menjadi dingin. Seolah-olah udara membeku dan memancarkan aliran dingin yang konstan yang terus-menerus mengenai dada Feng Shuiyu. Ekspresi Feng Shuiyu menjadi terkejut ketika matanya terbuka lebar. Dia menunjuk lurus ke wajah Feng Feiyun dan ingin membuka mulutnya untuk memanggil sesuatu, tapi ada rasa dingin yang menggigit di udara yang menyebabkan rahangnya menjadi mati rasa dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan lidahnya. Sejumput es mulai mengeras, dan tiba-tiba, dia menyemburkan darah dari mulutnya. Kamu sebenarnya. Tangan Feng Shuiyu mencengkeram tenggorokannya. Dia hanya merasakan bahwa, dari mulutnya hingga ke tumitnya, semuanya telah membeku oleh es. Namun, dia jelas merasakan pegas darah yang mengalir keluar tak terkendali dari mulutnya. Gedebuk.
Akhirnya, tubuh kaku Feng Shuiyu jatuh ke tanah dan es mulai perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya sebelum menjadi lapisan tebal. Bakat menantang surga pergi di sebelah Feng Shuiyu. Dia setengah berjongkok untuk menyentuh puncak hidungnya, tetapi seluruh tubuh Shuiyu tiba-tiba pecah dan pecah berkeping-keping di lantai. Kotoran, beku terkutuk, kau berani membunuh anak-anak dari keluarga Feng di depanku. Apakah Anda tahu siapa saya? Petik 2. Kulit surga yang menentang bakat dari keluarga Feng tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang mengubah mantelnya menjadi berkeping-keping dan mengungkapkan baju besi putih di tubuhnya. Armor ini setipis sayap jangkrik dan 3 garis besar formasi terukir di atasnya. Mereka kompleks dan kacau dan berlari ke seluruh tubuhnya. Ini adalah baju besi jangkrik bernilai 10.000 koin emas. Ini sangat cocok dengan bodi dan memungkinkan fleksibilitas yang hebat bersama dengan pertahanan yang kuat. Itu benar-benar bisa dibandingkan dengan harta setengah roh. Pada saat ini, nona kecil Susu, yang duduk di sebelah Feng Feiyun, menggigil ketakutan dan terus-menerus menyesali keputusannya. Dia berpikir bahwa dia telah bertemu dengan tambang emas tetapi ternyata dia yang menarik masalah. Dia benar-benar ingin melarikan diri tetapi diseret oleh Feng Feiyun ke pelukannya. Feng Feiyun berkata, "Kamu siapa?" Bakat Feng berkata, sangat bodoh. Saya adalah salah satu pakar top generasi muda kelima, Feng Jue. 3 tahun sebelumnya, saya sudah menjadi terkenal di wilayah Sanlin. Sekarang dalam 3 tahun terakhir, saya bahkan lebih. Dia belum selesai tetapi Feng Feiyun sudah mencuri kata-katanya dan tersenyum. 3 tahun terakhir, kamu dengan sepenuh hati diajari oleh leluhur Feng dan mendapat bantuan harta dunia. Oleh karena itu, kultivasi Anda menjadi lebih kuat dan Anda dapat dianggap sebagai salah satu surga yang menentang talenta muda. Petik 2. Tentu saja, Feng Jue bisa merasakan ejekan dalam nada lawan dan perasaan menghina ini membuatnya sangat kesal. Biksu, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan membantumu. Petik 2. Armada jangkrik di tubuh Feng Jue memancarkan cahaya terang. Kedua tangannya mengumpulkan energi roh yang kuat dan terbentuk menjadi bentuk manusia seukuran guntur angin. Jika musuh berani membunuh maka dia pasti membuat persiapan sebelumnya. Feng Jue dapat dianggap sebagai salah satu dari 4 surga yang menentang bakat keluarga Feng, jadi dia tentu saja bukan tipe tanpa penglihatan dan dia tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkan musuhnya. Kecemerlangan guntur angin menjadi semakin cerah. Pekikan angin dan guntur menjadi lebih terdengar, seolah seluruh rumah bordil akan dihancurkan. Para pemain dan pelacur segera ketakutan ke titik di mana kaki mereka lemah dan mereka langsung tergeletak di lantai. Yang lebih berani segera melarikan diri dari pintu. Oh! Feng Feiyun berdiri tegak dan memegang staf Buddhis tak terkalahkan di tangannya. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke depan dengan momentum yang tak terbendung. Puff! Ujung dari staf Buddhis yang tak terkalahkan itu ternoda darah. Cincin pada tongkatnya masih memancarkan bunyi gemerincing ketika mereka saling memukul sambil menumpahkan tetes darah berbunga-bunga. Dada Feng Jue sepenuhnya ditembus dan mengungkapkan lubang besar sebesar baskom air. Pada akhirnya, dia jatuh tak berdaya ke tanah. Adegan ini terlalu menakutkan. Sebuah surga yang menentang talenta Feng ditembus oleh seorang staf Buddhis, dan lukanya tidak memiliki jejak darah namun darah pada staf Buddhis mengalir tanpa henti. Biksu ini terlalu kuat. Sungguh seorang beku ganas yang sama sekali tidak bisa menjadi karakter tanpa nama. Dalam waktu singkat, 2 anak Feng sudah mati di bawah tangan biksu ini. Plus, mereka juga tidak biasa. Mungkinkah biksu ini memiliki kebencian yang besar terhadap keluarga Feng? Diam, dan bahkan lebih banyak kesunyian. Hanya ada suara darah yang menetes ke lantai. 2 jenius yang tersisa dari keluarga Feng terkejut. Mereka tahu bahwa Feng Jue mengenakan baju besi jangkrik defensif dan bahkan seorang kultivator dari peringkat senior tidak akan selalu bisa menghancurkannya. Namun staf Buddhis ini menembusnya hanya dengan 1 pukulan. Seberapa besar kekuatan staf Buddhis ini? Biksu, kultivasi Anda tidak buruk, tetapi hari ini, saya khawatir Anda tidak akan lepas dari kepastian kepala Anda terpisah dari tubuh Anda. Petik 2. Hanya Feng Lingji yang bisa duduk dengan tenang di tempat ini. Usianya tidak muda, dia akan segera melebihi usia 25 tahun. Dia dianggap sebagai salah satu kakak laki-laki dari generasi kelima Feng. Pada kenyataannya, banyak anak kecil dalam keluarga Feng memanggilnya saudara laki-laki terbesar.
Di puncak kepalanya ada mahkota batu giok putih, tenang dan tenang. Dengan mata bijak seperti orang tua yang berpengalaman, sangat sedikit orang yang bisa melihatnya. Dia hanya mengguncang tubuhnya sedikit namun itu cukup untuk mengimbangi aura di tubuh Feng Fei Yun menjadi tidak ada. Kakinya dengan lembut menginjak lantai untuk membentuk banyak formasi yang memancarkan cahaya terang. Setelah formasi selesai, seluruh tubuhnya tampak lebih kuat, seperti dewa perang yang tidak ada duanya, seolah-olah tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Kamu adalah orang terkuat dalam generasi kelima keluarga Feng. Mata Feng Feiyun menyusut saat dia bisa merasakan tekanan yang datang dari Feng Lingji. Itu adalah tekanan yang tak terlihat, dan itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Feng Lingji tidak menjawab dan hanya tersenyum. Kultivasi Anda juga berada di tingkat atas generasi muda, mengapa Anda mencoba bersembunyi? Takut diakui oleh orang lain. Mengapa ada kebutuhan untuk pengecut seperti itu? Petik 2. Hahaha, wajah ini untuk dilihat wanita, bukan untuk dinikmati pria. Jika itu seorang wanita, maka saya siap melepas topiku untuk dia tonton sedikit. Petik 2. Feng Feiyun tertawa. Feng Lingji, sendirian, akan sulit dihadapi, belum lagi bahwa ia memiliki surga lain yang menentang bakat di sampingnya. Setelah identitasnya terungkap, keduanya pasti tidak akan mengikuti etiket dan keduanya akan langsung bertarung bersama melawan Feng Feiyun. Tentu, Feng Feiyun tidak sebodoh ini sehingga dia tidak ingin mengungkapkan namanya. Namun, meskipun dia tidak ingin mengungkapkannya, ada orang lain yang ingin mengungkapkannya. Posh. Sebuah untaian cahaya putih menembus langit. Dia mengenakan jubah putih dan berdiri di lekukan lengkung paviliun giok mabuk, seperti kupu-kupu putih yang mendarat di atas sebuah istana. Dongfang Jingyue tiba di waktu yang salah. Dia memegang kecapi kayu merah di tangannya saat dia berdiri di atas atap sambil dengan lembut menjentikkan instrumennya. Suara itu begitu indah sehingga bahkan menarik awan di langit. Aku seorang wanita, aku ingin melihat wajahmu. Akankah kamu menurunkan topimu kali ini? Biksu yang hebat. Petik 2. Saat Dongfang Jingyue berdiri sendiri kesepian, suaranya bahkan lebih memikat daripada suara kecapinya. Terutama, ketika dia menekankan dua kata, biksu besar. Meskipun dia berada di tengah paviliun giok mabuk, dia benar-benar tidak bisa melihat sosok kecantikan yang tiada taranya. Namun, saat dia mendengar suara kecapi, dia tahu siapa yang baru saja tiba. Sungguh, jalan itu sempit antara dua musuh. Secara alami, Dongfang Jingyue tahu bahwa dia adalah Feng Feiyun sehingga dia berdiri di tempat tertinggi. Saat dia ingin melarikan diri, dia pasti akan melepaskan serangan gemuruh dengan kekuatan penuh cermin roh Haotian. Kekuatan ini akan sepenuhnya menghancurkan kota kuno kecil, siapa yang berani menentang kekuatan pertarungan harta roh. Pada saat ini, Dongfang Jingyue sangat sehat dan energi roh mengalir di seluruh tubuhnya. Secara alami, lukanya telah pulih dengan cepat. Ditambah lagi, dengan bantuan setetes air mata roh, kultivasinya naik satu tingkat. Pada saat ini, kultivasinya, dibandingkan dengan Feng Lingji, lebih tinggi 10 kali lipat. Jalan ini datang pada waktu yang tepat. Feng Feiyun benar-benar ingin mengangkat staf Buddhis tak terkalahkan di tangannya dan langsung menjatuhkannya dari atap, tetapi dia tidak berharap bahwa pada saat ini, dia akan dikelilingi oleh 3 ahli hebat. Belum lagi melarikan diri, bertahan hidup saja sudah sulit. Bab 73, kata-kata orang bijak hebat. Saat itu bulan Juli namun rumah bordil itu merinding hingga ke tulang-tulangnya. Banyak manusia normal tanpa kultivasi menggigil dari aura para ahli muda karena bibir mereka ditutupi oleh kabut putih. Jubah Buddha di tubuh Feng Feiyun berkibar karena udara dingin yang tak terlihat. Sepertinya dia tidak berada di tengah rumah pelacuran, itu lebih seperti dia berdiri di puncak yang berangin. Namun, pada kenyataannya, dia benar-benar berdiri dan mengalami angin kencang di puncak. Karena ada kecantikan tak tertandingi yang ingin melihat wajahku, jika aku tidak mendengarkan, maka bukankah itu benar-benar mengganggu? Tangan kiri Feng Feiyun bermanuver perlahan menuju kepalanya, seolah ingin melepas topi. Semua orang yang hadir, termasuk 2 surga yang menentang bakat dari keluarga Feng, benar-benar ingin tahu tentang wajah asli biksu itu. Tatapan mereka bergerak bersama dengan tangannya. Tiba-tiba, cahaya hitam menakutkan muncul dan topi di atas kepala Feng Feiyun menjadi berputar atas. Itu menciptakan lampu hitam bergulir dan menyedot energi roh di sekitarnya. Kemudian,
Itu berubah menjadi tornado yang tajam dan kuat. Atasan berputar hitam ini tiba-tiba muncul di depan Feng Lingji dan kekuatan ganas mengelilinginya, menghentikannya di jalurnya. Dalam kurun waktu singkat ini, Feng Feiyun menerobos atap paviliun giok mabuk, sambil memegangi staf Buddha yang tak terkalahkan, dan menantang untuk menyerang Dongfang Jingyue. Dia ingin membuat celah. Ledakan. Sebuah lubang besar terbuka di atap. Ubin atap kaca yang tak terhitung jumlahnya meledak dan terbang melintasi langit. Mereka dipengaruhi oleh energi roh jadi meskipun mereka hanya ubin, kekuatannya menakutkan dan tidak di bawah senjata tersembunyi dari peringkat sihir. Dongfang Jingyue tampaknya menduga bahwa Feng Feiyun akan melakukan serangan menyelinap seperti ini, jadi dia tampak sangat tenang. Lengannya yang seperti lotus putih sedikit terulur dan jubah putihnya mulai terbang. Itu seperti sepasang sayap putih. Staf yang satu ini dari Feng Feiyun sudah pada kekuatan maksimumnya bersama dengan kecepatan yang tak tertandingi, tapi pengerahan tenaga ini sia-sia. Budidaya nenek sialan ini, Dongfang Jingyue, jauh lebih tinggi dari imajinasinya. Ini adalah Feng Feiyun. Aku tidak percaya bocah cilik ini masih berani datang ke kota kuno Valet Firmamen, dan dia bahkan membunuh surga yang menentang bakat keluarga Feng, ini benar-benar memberontak. Petik 2. Dari bawah terdengar suara salah satu surga yang menentang bakat keluarga Feng. Meskipun gerakan Feng Feiyun sangat cepat, bukan seolah-olah lawannya tidak mengamati dengan ama. Pada saat yang mengejutkan itu, dia bisa melihat wajahnya hanya dari sekilas. Dua niat pertempuran mengerikan datang dari bawah dan menciptakan ledakan kekuatan yang luar biasa. Meskipun pukulan tunggal Feng Feiyun tidak berhasil, dia tidak berminat untuk bertarung lagi. Dongfang Jingyue, kamu jalang, kamu benar-benar hina. Ini hanya keluhan di antara kami berdua, tapi aku tidak menyangka kau akan mengambil tindakan terhadap keluargaku juga. Mulai sekarang, keluhan kami tidak akan berbagi langit yang sama, baik Anda akan mati atau saya akan. Saat ini, saya harus cepat menggunakan kamar mandi dan tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda. Petik 2. Feng Feiyun takut diblokir oleh dua surga yang menentang bakat keluarga Feng. Dia jatuh ke dalam bahaya dikelilingi, jadi dia tiba-tiba menginjak atap dan menghancurkan balok. Dia meminjam momentum ini untuk melompat 100 zang dan lari ke arah yang jauh. Ledakan. Seluruh paviliun giok mabuk itu runtuh. Dua talenta yang menentang surga ingin mengejar tetapi dipaksa kembali. Mereka dipukul di kepala mereka oleh ubin dan kayu yang rusak. Dongfang Jingyue masih berdiri di puncak reruntuhan yang runtuh. Dia masih penuh semangat dan kecemerlangan, tidak berbeda dari batu giok yang saleh. Wajahnya yang murni tanpa kekhawatiran dan dia tidak menunjukkan emosi. Setelah kultivasinya membuat terobosan lain, ia menjadi lebih tak terduga. Kontrol emosionalnya semakin berkembang dan menjadi lebih sulit untuk mengatakan suasana hatinya hanya dari wajahnya. Tetapi pada saat ini, dia sangat marah. Dia menerima omelan Feng Feiyun karena dia juga sangat memarahinya. Namun, dia tidak bisa menerima Feng Feiyun membingkainya tanpa mengerti mengapa. Feng Feiyun, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Dua cahaya terang seperti susu keluar dari punggung Dongfang Jingyue. Lampu secara misterius berubah menjadi sepasang sayap putih. Sayap-sayap ini, dibandingkan dengan sebelumnya, bahkan lebih nyata dan orang bahkan bisa melihat bulu-bulu dan filamen kecil pada mereka. Ketika dia mengepakkan sayapnya di langit, dia seperti seorang dewi yang terbang melintasi langit, menyebabkan banyak orang di dalam kota kuno Firma Valet untuk bersujud dan beribadah di tanah. Lagu yang menyayat hati, di mana sudut surga aku menemukan telinga yang rela. Ada terlalu banyak manusia di dalam kota kuno Valet Firmamen. Setelah cermin roh Haotian diaktifkan, itu akan membahayakan banyak orang yang tidak bersalah. Karena itu, dia tidak menggunakan senjata pembunuh ini dan memainkan jiwanya mencuri kecapi. Suara mendesing. Gelombang suara keluar dari alat ajaibnya, seperti tsunami besar yang melintasi langit, dan langsung menuju ke arah Feng Feiyun. Ledakan. Feng Feiyun tahu lebih baik dari siapapun kekuatan gelombang suaranya. Di atas dinding di dalam kota, dia berhenti dan menggunakan staf Buddha yang tak terkalahkan untuk menghancurkan gelombang suara. Meskipun itu hilang, bila gelombang suara masih memotong banyak lokasi di tubuh Feng Feiyun. Ada luka di leher Feng Feiyun dan ada darah tumpah dari itu, tapi dia tidak menyadari fakta ini. Dia hanya melirik Dongfang Jingyue seolah-olah sedang melihat musuh bebuyutan.
Dia telah mengejar tetapi dia tidak memiliki untaian niat membunuh di tubuhnya. Ini juga karakteristiknya yang paling menakutkan, begitu dia mengaktifkan niat membunuh, tidak ada yang bisa menghentikannya. Feng Feiyun, tidak ada jalan bagi Anda untuk melarikan diri. Akhir seperti ini hanya bisa disalahkan pada mulutmu yang benar-benar busuk. Petik 2. Dongfang Jingyue, berdiri di atas awan dengan sayapnya sedikit berkibar di belakang punggungnya, memancarkan aura suci. Dia seperti seorang dewi yang mengawasi ciptaannya sendiri. Feng Feiyun tertawa terbahak-bahak. Mulutku mungkin busuk, tapi itu tanpa niat tersembunyi. Saya akan berteriak pada siapapun yang saya ingin berteriak, saya akan mengatakan kapanpun saya ingin mengatakan, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Namun, tanpa mulut saya ini, saya khawatir Anda akan mati di dalam gua kehidupan fana jauh lebih awal. Petik 2. Meskipun kamu menyelamatkan hidupku, kamu juga melakukan banyak perbuatan keterlaluan. Jika ini bukan masalahnya, maka keluhan kami akan dihapuskan sejak lama. Petik 2. Perbuatan keterlaluan. Feng Feiyun merasa bahwa dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas, tetapi dia juga terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal kepadanya. Nenek terkutuk ini sebenarnya melaporkan ke keluarga Feng, dia bukan orang baik. Perasaan positif kecil yang dia miliki terhadapnya benar-benar hilang pada saat ini. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong? Petik 2. Feng Feiyun mengangkat staf Buddha yang tak terkalahkan dan auranya terus meningkat. Auranya yang naik terhubung dengan seluruh dinding di bawahnya. Dia ingin meminjam aura energi medan untuk bertarung sampai mati melawan Dongfang Jingyue. Aura energi adalah hal yang sangat misterius. Itu adalah semangat, energi, dan jiwa seseorang. Jika energi roh seseorang cukup kuat, maka orang ini bisa mengerahkan kekuatan yang lebih besar dari batas biasa. Namun, aura energi tidak terbatas hanya pada orangnya, itu juga mencakup energi langit dan bumi dan bahkan aura energi dari seorang ahli ekstrim ke samping. Namun, selama pertarungan, sangat sedikit pembudidaya yang benar-benar dapat menggunakan aura energi mereka sendiri, apalagi menyalurkan aura energi langit dan bumi. Aura energi langit dan bumi sangat agung dan luas. Bahkan jika itu benar-benar ada, itu tidak mudah untuk dikendalikan. Namun, begitu ini menjadi mungkin, kekuatan potensial akan melebihi imajinasi seseorang. Dinding kota terdalam di bawah kaki Feng Feiyun tingginya 100 zang dan tebal 9 zang. Itu seperti gunung biru yang terhubung ke vena besar di bawah bumi. Ini secara alami adalah tempat di mana aura energi bumi sangat kuat. Pada saat ini, budidaya Feng Feiyun terlalu lemah dan dia hanya bisa menerima sedikit aura energi bumi, tapi itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya setidaknya 3 tingkat. Aura energinya meningkat berkali-kali dan sama dengan Dongfang Jingyue. Bocah kecil ini aneh. Dia tiba-tiba menjadi berkali-kali lebih kuat. Plus, ditambah, saya merasa bahwa dia telah menjadi monumen raksasa yang berdiri di atas tembok. Sepertinya dia menjadi satu dengan Valet Firmament Ancient City. Petik 1. Meskipun Dongfang Jingyue melihat ke bawah dari atas dan memiliki keuntungan, dia masih merasa bahwa dia tidak bisa menekannya sepenuhnya. Feng Feiyun, Anda kecil, Anda berani memasuki kota kuno Firma Valet dan membunuh saudara-saudara dari keluarga Feng. Saya telah melaporkan semuanya kepada Master Klan. Begitu banyak ahli tiba di sini, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Dua lampu putih melompat di sini dari kejauhan. Sangat cepat, mereka mendarat di atas tembok hanya 100 zang dari Feng Feiyun. Mereka adalah Feng Lingji dan Feng Tao, dua surga yang menentang para jenius. Keduanya bukan orang biasa. Basis dewa mereka dibentengi dan dipenuhi dengan kecemerlangan surgawi dan membawa niat pertempuran yang menyesakkan. Mata Feng Feiyun hanya sedikit miring. Dia pada dasarnya tidak melihat kedua orang ini secara langsung dan hanya dengan pandangan melirik. Aku sudah lama bukan bagian dari keluarga Feng. Bagaimana mereka bisa dianggap saudara saya? Saya hanya membunuh 2 orang asing. Petik 2. Dongfang Jingyue cukup penasaran. Mengapa Feng Feiyun tiba-tiba dikucilkan dari keluarga Feng? Ini jauh di luar harapannya. Meskipun anak ini menjijikkan, bakatnya cukup luar biasa dan harus menjadi fokus utama bagi keluarga Feng untuk perawatan. Kenapa dia diburu oleh para ahli Feng? Dalam pandangannya, potensi Feng Feiyun berada di atas 2 surga yang menentang para jenius keluarga Feng.
Dia pasti akan menjadi Juking di masa depan. Dia baru saja keluar dari pemulihan terisolasi sehingga ada banyak hal yang tidak jelas. Kakak, mengapa repot-repot membuang kata-kata pada kecil ini? Dia bahkan berani mencemari rindu muda keempat dari keluarga Yinggo, apalagi yang tidak akan dia lakukan. Ibunya iblis sementara dia lebih iblis. Petik 2. Feng Tao memegang tombak panjang merah tua dan niat pertempurannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mata Feng Feiyun melepaskan dua lampu pembunuh dan berteriak dengan dingin. Kamu sedang mencari kuburanmu. Staf Buddha yang tak terkalahkan di tangan Feng Feiyun dengan cepat menyalurkan kekuatan dan menciptakan suara-suara yang berdenting. Dia ingin menembus Feng Tao. Namun, stafnya belum melakukan pelanggaran ketika Feng Tao sudah diserang oleh satu tamparan. Tubuhnya melewati 720 putaran di udara sebelum jatuh ke tanah. Wajahnya bengkak seperti kepala babi dan banyak gigi lepas dari mulutnya. Darah terus mengalir keluar saat dia dengan pusing bangkit dari tanah. Kemudian, dia menangis menggunakan ujung lidahnya. Siapa? Siapa? Ah, siapa yang bekerja sama dengannya? Petik 2. Dong Fang Jingyue menjawab. Saya adalah orang yang memukul Anda. Petik 2. Kamu siapa? Atas dasar apa Anda memukul saya? Apakah Anda tahu siapa saya? Petik 2. Lidah Feng Tao akhirnya terasa lebih baik. Paling tidak, dia bisa berbicara dengan jelas. Namun, kepalanya masih bengkak seperti babi. Itu benar-benar membuat orang lain khawatir. Aku tidak punya waktu untuk mencari tahu siapa kamu, tetapi jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu dan tidak ada yang akan melakukan apapun padaku. Anda harus ingat baik-baik bahwa kehilangan muda keempat dari keluarga Yinggo adalah karakter yang hebat. Bagaimana dia bisa dinodai oleh orang seperti Feng Feiyun? Feng Feiyun bahkan tidak layak membawa sepatunya. Petik 2. Hati Dong Fang Jingyue sangat marah saat ini dan hampir tidak bisa berkata-kata. Dia tidak ingin orang lain tahu masalah rumit antara dia dan Feng Feiyun, tapi kata-katanya masih keluar. Hal ini hanya diketahui olehnya dan Feng Feiyun. Tentu, bukan dia yang mengungkapkannya sehingga hanya bisa Feng Feiyun dan mulut besarnya. Jika dia tahu sebelumnya bahwa dia akan mengeluarkan mulut besarnya, dia akan membunuhnya lebih cepat. Tatapan dinginnya menatap Feng Feiyun seperti pisau tajam. Jari-jarinya mengepal erat. Feng Feiyun menggenggam kedua lengannya dan tersenyum. Seseorang tidak bisa hidup damai setelah melakukan dosa. Dia secara pribadi berlari ke keluarga Feng untuk mengadu, tetapi desas-desus ini menjadi semakin dan semakin berlebihan. Dia benar-benar pantas menerima ini. Tentu saja, Feng Tao tidak mengenal Dong Fang Jingyue sehingga dia tidak takut padanya dan berbicara dengan dingin. Ada seorang bijak hebat yang secara pribadi melihat kehilangan muda keempat dari keluarga Yinggo mengejar Feng Feiyun karena cinta. Karena status orang bijak yang hebat ini, tidak ada kemungkinan bahwa ini adalah kebohongan. Petik 2. Mengejar karena cinta. Bahkan jika sikap mental Dong Fang Jingyue membaik, pada saat ini, dia masih meledak. Ya, orang bijak yang hebat ini adalah orang yang tahu segalanya. Dia tahu bahwa keduanya bertemu di Spirit State City dan segera jatuh cinta. Setelah itu, rindu muda keempat dari keluarga Yinggo sedang mengandung anak Feng Feiyun. Dia memaksanya untuk bertanggung jawab tetapi Feng Feiyun tidak mau, dan karena itu, cinta mereka pecah. Kehilangan muda keempat menggunakan budidaya agungnya untuk menyaring janin di dalam tubuhnya dan bersumpah untuk membunuh pengkhianat. Keduanya menjadi musuh bebuyutan dan tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Petik 2. Kata-kata Feng Tao tepat dan memiliki emosi yang kuat selama deskripsinya menggambarkan situasi. Sama sekali tidak terdengar seperti kebohongan. Cinta pada pandangan pertama, dengan darah dan daging, cinta yang pecah, cinta menjadi benci, persetan, versi ini jelas tidak dapat dipercaya. Itu menyebabkan Feng Feiyun berkeringat karena dia takut Dong Fang Jingyue tiba-tiba akan meledak dan mengubah setengah kota kuno Firma Valet menjadi 100 keping. Tentu saja, dia juga sedikit tergerak. Imajinasi dan deduksi dari Resi Agung ini sangat menakjubkan. Keparat, siapa sebenarnya penipu bijak yang hebat ini? Babak 74, gambar Tiger Cloud Key. Dong Fang Jingyue benar-benar marah. Kalau tidak, Feng Tao tidak akan ditampar begitu keras ke titik di mana dia terbang, sampai dia jatuh langsung ke tembok tinggi 100 sang. Bakat menantang surga dari keluarga Feng tidak memiliki kekuatan untuk melawannya.
Dia hanya bisa ditampar seperti lalat di telapak tangannya, tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Telapak tangannya berisi kebenaran mendalam surgawi yang membuat orang lain tidak dapat melarikan diri, bahkan jika mereka berada puluhan mil jauhnya. Feng Tao, tentu saja, bukan orang yang lemah dan kekuatan bertarungnya sebanding dengan senior dari peringkat yang lebih tua. Namun, di tangannya, dia seperti boneka. Feng Lingji tidak sebodoh Feng Tao dan tatapannya lebih berpengalaman. Dia memperhatikan bahwa ada perintah giok putih Yin Gou di pinggang Dong Fang Jingyue. Kemudian, ekspresinya berubah dengan gila dan berkata, kamu adalah keturunan keluarga Yin Gou yang mulia. Tidak heran mengapa gadis ini memiliki kultivasi yang tinggi dan sikap arogan. Dia ternyata seseorang dari keluarga Yin Gou. Urutan batu giok putih dari keluarga Yin Gou tidak bisa dikenakan oleh orang biasa. Feng Feiyun menghela nafas dan berkata, dia adalah rindu muda keempat dari keluarga Yin Gou, Dong Fang Jingyue. Dia adalah rindu muda keempat dari keluarga Yin Gou. Feng Lingji menjadi lebih khawatir tetapi hatinya tidak yakin. Meskipun rindu muda keempat ini mengenakan kerudung putih di wajahnya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah kecantikan yang tiada taranya. Mengapa keindahan seperti itu akan ternoda oleh putra iblis jahat seperti Feng Feiyun? Menurutnya, tidak ada perbedaan antara binatang dan iblis jahat. Feng Feiyun adalah putra iblis jahat, jadi tentu saja, dia tidak berbeda dari binatang. Gemuruh. Di kejauhan, spanduk hitam raksasa terbang ke arah ini, bersama dengan awan hitam yang tak terhitung banyaknya bergerak, seperti awan hitam berasap yang muncul dari laut saat badai. Spanduk itu sekitar selusin zang tinggi dan berbatasan kuning. Ada ukiran hewan aneh di bagian atas dan tampaknya sombong dengan niat membunuh. Di bawahnya adalah tornado gila yang menciptakan banyak ledakan keras. Puff, puff, puff. Spanduk itu seperti barang yang saleh. Itu benar-benar mendominasi hati orang-orang. 5 orang tua, mengenakan jubah putih, mengibarkan spanduk ini. Meskipun mereka sudah tua, mereka masih berotot dan memiliki antusiasme yang hati-hati. Usia mereka tidak menghentikan mereka untuk menjadi kuat. Kultivasi mereka sangat hebat, otot dan tulang mereka, bersama dengan pembuluh darah mereka, semuanya dimurnikan ke dunia yang saleh. Satu gerakan tangan sudah cukup untuk mengeluarkan kekuatan destruktif. Kakek dan 4 nenek semuanya adalah penatua dari dunia basis dewa. Mereka memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga Feng. Aula penegakan hukum keluarga Feng benar-benar melakukan manuver 5 tetua untuk membawa bendera naga penekan jahat. Biasanya, tim penegak hukum Feng tidak seketat ini, saya takut kali ini, mereka benar-benar ingin membunuh Feng Feiyun. Petik 2. Sepertinya keluarga Yin Gou benar-benar menekan keluarga Feng. Petik 2. Ini tidak sepenuhnya akurat. Keluarga Yin Gou memang kuat, tetapi pada akhirnya, ini adalah Grand Southern Prefecture, benteng utama keluarga Feng. Kekuatan keluarga Feng, di daerah ini, tidak lebih lemah dari keluarga Yin Gou. Bahkan jika mereka takut dengan keluarga Yin Gou, mereka masih tidak akan begitu kejam dengan anak mereka sendiri, ini akan menyebabkan hati anak-anak Feng lainnya menjadi dingin. Petik 2. Ini untuk sepenuhnya memberantasnya, ini benar-benar terlalu kejam. Petik 2. Sekte dan klan abadi yang berkumpul di kota kuno Valet Firmamen tidak kekurangan pembudidaya yang kuat. Orang-orang ini tertarik dengan pameran besar ini sehingga mereka muncul, ingin melihat konflik internal keluarga Feng. Keluarga Feng adalah keluarga besar yang berada di peringkat 3 teratas di prefektur Grand Selatan. Orang main tidak mau ketinggalan masalah yang menghibur seperti itu. Keluarga Feng menangkap seseorang dengan kemeriahan yang terang-terangan, sepertinya rumor itu benar. Petik 2. Seorang pria tua menghela nafas. Rumor apa? Banyak orang tidak tahu alasannya. Rumornya adalah bahwa Ibu Feng Feiyun adalah iblis yang tinggi dan meninggalkan baju besi iblis. Armor iblis jahat ini, ketika dihiasi, memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan bahkan bisa menghancurkan harta roh. Namun, itu ternoda oleh aura iblis dan hanya seseorang yang memiliki darah yang berasal dari iblis yang sama yang dapat memakainya dan menjadi tak terhentikan di dunia ini. Hari ini, orang yang memiliki asal darah yang sama, di seluruh dinasti Jin, hanya Feng Feiyun. Nenek moyang Feng kemungkinan besar ingin menangkapnya dan menggunakan darahnya untuk memperbaiki baju besi iblis jahat. Setelah baju besi iblis jahat ini berhasil disempurnakan,
keluarga Feng pasti akan mendominasi seluruh prefektur Grand Selatan. Petik 2. Pria tua itu sepertinya tahu banyak dan mengungkapkan banyak nuansa tersembunyi. Jika ini benar-benar terjadi, maka kota kuno Valet Firmamen akan jauh lebih meriah. Banyak klan dan sekte abadi tidak mau melihat nenek moyang keluarga Feng memperbaiki baju besi iblis jahat ini. Mungkin mereka akan bergerak jika perlu. Petik 2. Awalnya ini hanya konflik internal antara orang-orang dari keluarga. Sekarang, situasinya menjadi semakin rumit dan membingungkan. Seluruh acara ini sepertinya ingin melibatkan semua kekuatan di kota kuno Valet Firmamen. Kelima penatua penegak hukum keluarga Feng semuanya bersikap sombong dengan sikap seseorang yang tinggi dan maha kuasa. Seorang penatua yang dibungkus dengan ikat pinggang emas berkata, "Feng Feiyun, apakah Anda tahu kejahatan Anda?" Dia dengan rendah hati melihat ke bawah dari atas. Itu adalah cara seorang guru yang marah bertanya tentang suatu kesalahan. Feng Feiyun menjawab, "Apa kejahatanku? Yang tidak berbakti selalu menjadi yang tidak berbakti. Sekarang berlutut di depan rindu muda keempat dan minta maaf. Kemudian, ikuti kami kembali ke klan dan terima hukumannya. Hanya dengan begitu Anda mungkin bisa mempertahankan hidup Anda." Petik 2. Wajah tetua itu menusuk tajam seperti pisau dan menunjukkan niat membunuh di matanya. Seorang junior yang melihatnya belum berlutut dan masih bersikap sombong, membiarkannya hidup hanya akan membantunya menjadi lebih sombong. Jika mereka sebelumnya tidak menerima perintah untuk tidak membunuh yang tidak berbakti ini, dia pasti sudah mengambil langkah dan merobek setengah Feng Feiyun. Feiyun sedikit menyeringai dan merasa sedikit geli, lalu dia berkata, "Kau ingin aku berlutut padanya? Hahaha, benar-benar lelucon. Jika Anda ingin berlutut, maka Anda semua bisa berlutut. Jika Anda ingin bertarung atau membunuh, maka maju dan datang ke sini." Petik 2. Ketika Feng Feiyun memutuskan untuk membunuh Feng Shuiyu, dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Feng. Mulai sekarang, dia bukan lagi anggota keluarga Feng. Hari ini, bahkan jika dia harus mati di dalam kota kuno Firma Valet, dia akan tanpa keluhan dan penyesalan. Ledakan. Feng Feiyun berdiri dengan anggun di atas kota kuno kelabu. Dia menginjak suar api sambil memegangi staf Buddhis yang tak terkalahkan di depannya. Dia merasa hina terhadap semua makhluk. "Tetua, tidak perlu bergerak. Aku, Feng Lingji, akan bisa berurusan dengan kecil ini yang tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa luas bumi ini." Petik 2. Feng Lingji adalah saudara tertua dari generasi kelima keluarga Feng. Dia memiliki bakat tinggi dan pikiran yang tenang. Dia sangat dihargai oleh eselon atas keluarga Feng dan dianggap, diam-diam oleh banyak orang, sebagai pemimpin berikutnya. Kelima penatua sedikit mengangguk. Jika mereka harus mengambil langkah melawan Feng Feiyun, maka itu akan dianggap sebagai intimidasi seorang junior. Ini akan merugikan reputasi mereka di dunia kultivasi. Namun, jika Feng Lingji membantu, maka itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Mereka adalah rekan-rekan yang bertarung. Setelah menekan Feng Feiyun, tidak akan ada gosip dan semua orang akan lebih optimis tentang pemimpin masa depan keluarga Feng. Sungguh memukul dua burung dengan satu panah. Kultivasi Feng Lingji cukup bagus dan dia telah mencapai basis dewa perantara. Dia satu tingkat lebih kecil dari Feng Tao dan Feng Jue. Ditambah lagi, pengalaman tempurnya kaya. Untuk berurusan dengan Feng Feiyun tidak akan menjadi masalah yang sulit. Feng Lingji, gunakan formasi pedang pembantaian mengambang besar yang Anda susah payah berlatih selama 8 tahun untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Petik 2. Seorang penatua tersenyum mengangguk dan memberitahunya. "Ya Pak, Feng Lingji memiliki 4 pedang panjang yang tersembunyi di tubuhnya. Masing-masing dari mereka memiliki peringkat magis dan dibuat dari baja dingin berusia 100 tahun. Pedang bisa dengan mudah memotong dinding baja setebal 2 meter. Ada udara dingin di ujung pedang. Dengan cahaya roh samar yang samar mengelilingi 4 pedang, itu mengubahnya menjadi formasi pedang sederhana. Pada saat ini, Feng Feiyun juga menyatu dengan aura energi bumi, jadi aura pribadinya sangat kuat. Dia aktif bergerak maju dengan staf Buddha Invincible, yang mengeluarkan suara dentang, di tangannya. Keduanya adalah karakter tertinggi dan niat pertempuran mereka diringkas menjadi gambar Qi, sangat mendominasi. Ledakan. Tubuh Feng Lingji mengeluarkan raungan harimau keras yang mengguncang tembok kota. Cahaya putih naik dari punggungnya dan membentuk bentuk harimau putih.
Bulunya putih bersih dan matanya yang besar berwarna gelap ganas dan sebesar kepalan tangan. Harimau putih adalah puncak dari awan yang mengambang dan digantung di atas kepala Feng Lingji. Ia memiliki kekuatan untuk mengubah langit dan menggerakkan bumi. Gambar Ki Tiger Soaring Cloud pertama. Ketika Feng Feiyun berada di Hidden Dragon Courtyard untuk menonton keberuntungan Qi, dia telah melihatnya sebelumnya dan tahu bahwa ada seseorang di dalam keluarga Feng dengan gambar Qi seperti itu. Dia hanya tidak berharap itu Feng Lingji. Mengaum, gambar Qi hanya bisa dilihat oleh pengamat Qi, tetapi kekuatan tersembunyi di dalamnya tidak ada bandingannya. Selama itu seseorang yang berpartisipasi dalam pertarungan, mereka akan bisa merasakannya dengan jelas. Keempat pedang tiba-tiba meningkatkan kekuatan mereka secara tiba-tiba dan terjalin bersama seperti empat naga air. Suara guntur dan angin memenuhi langit dan sudut tinggi 9 zang kuno yang tebal terpotong. Itu runtuh ke tanah dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dirobohkan oleh energi pedang. Ini adalah gambar Ki Tiger melonjak pertama. Tubuh Feng Lingji benar-benar membawa gambar Qi. Tidak heran mengapa dia begitu kuat. Petik 2. Seorang kultivar yang lebih tua yang bisa melihat Qi dan dia melihat harimau putih awan yang saleh di langit yang luas. Dia cukup kaget. Seseorang di sebelahnya bingung dan bertanya. Gambar Qi hanya ada di jenius tertinggi. Gambar Qi First Tiger Soaring Cloud mendominasi dan ganas, itu agak tidak cocok untuk kepribadian dewasa dan tenang Feng Lingji. Petik 2. Feng Lingji lihai dan memiliki emosi yang tersembunyi. Hatinya memiliki energi seekor harimau yang ganas, tetapi orang luar tidak bisa melihatnya. Kami hanya dapat mengamati ini karena Feng Feiyun mampu memaksa Feng Lingji untuk menggunakan gambar Qi-nya. Feng Feiyun harus menjadi surga lain yang menentang kejeniusan. Jika dia bukan putra iblis jahat, maka dia akan sangat dipersiapkan oleh keluarga Feng. Apa ini? Tubuh Feng Feiyun juga merilis gambar Qi. Apa gambar Qi ini? Petik 2. Feng Feiyun mundur 9 langkah dan dengan tenang berdiri tegak. Dari tubuhnya, 64 lampu keluar dan terkondensasi menjadi lukisan kuno. Itu seperti formasi raksasa awan dan lautan yang keluar dari tubuhnya. Diagram Sungai Kuda Naga. Ini adalah salah satu dari 7 lukisan kuno dari cincin roh tak terbatas, diagram Sungai Kuda Naga. Lukisan kuno ini adalah dao yang bertahan lama yang terpisah dari cincin dan jatuh ke dalam dantian Feng Feiyun. Pada saat ini, itu dikhawatirkan oleh gambar Qi harimau pertama melonjak dari Feng Lingji dan secara aktif bergegas keluar dari tubuh Feiyun. Air yang tertutup kabut di atas sungai yang saleh, seekor kuda naga yang menggigit kura-kura besar sedang bepergian di permukaan air, kehadiran lukisan itu mistis dan bersemangat. Ini adalah gambar Qi diagram sungai naga-naga, dan sepertinya ingin mengubah bahkan aura langit. Babak 75, Bendera Naga Penekan Jahat. Ada banyak gambar Qi di dunia ini yang menggabungkan aura manusia dan gambar surga, ini adalah kelahiran alami gambar Qi. Hanya para jenius yang benar-benar menentang surga yang akan dapat menangkap sejenis gambar Qi. Begitu kultivasi mereka mencapai pangkat Juking, esensi dari gambar Qi di dalam tubuh mereka akan berubah dan membawa kekuatan yang mampu menekan zaman. Setiap jenis gambar Qi adalah tanda untuk munculnya bintang masa depan yang baru. Jika Feng Feiyun tidak mengolah Immortal Phoenix fisik, bakatnya akan sangat biasa dan dia pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan untuk memiliki gambar Qi bawaan. Namun, karena Immortal Phoenix fisik mampu meningkatkan bakat pribadinya dan mengubah potensinya, itu memungkinkannya untuk dapat melampaui mediokritas dan menjadi seorang jenius yang mampu bersaing untuk nasibnya sendiri melawan langit. Meskipun Dragon Horse River diagram bukan gambar Qi nyata, dalam definisi yang paling ketat, itu adalah tipe yang sangat mirip dengan gambar Qi. Itu memiliki aura dan kekuatan di dalamnya dan itu tidak lebih lemah dari gambar Qi atas. Di seberang bentangan sungai yang saleh, dengan atmosfer yang ganas mengembang, seekor kuda naga raksasa berenang di sungai dengan seekor kura-kura saleh di mulutnya. Seolah-olah sedang tercerahkan dengan dao. Aku belum pernah mendengar gambar Qi ini sebelumnya. Kuda naga adalah keberadaan yang saleh di zaman kuno. Banyak orang suci di legenda bertemu dengan kuda naga, dan karena ini, mereka tercerahkan. Gambar Qi Feng Feiyun sangat kuat, seolah-olah itu menyembunyikan bayangan kuat dari zaman kuno dan memiliki aura karakter saleh yang dipancarkan dengan samar. Satu-satunya putra iblis jahat masa kini tidak bisa berspekulasi dengan akal sehat. Jika keluarga Feng tidak bisa melumpuhkannya hari ini,
maka dia benar-benar akan lebih menakutkan daripada iblis jahat di masa depan. Petik 2. Seorang lelaki tua mengenakan gaun seni bela diri, yang berbakat dengan seni pengamatan Ki, membuka mata surgawi di antara alisnya dan mampu melihat masa depan yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Energi Dragon Horse River diagram begitu megah sehingga menempati setengah dari langit dan hampir memeras harimau putih di belakang Feng Lingji keluar dari awan. Feng Feiyun menjadi semakin kuat. Staf Buddhis yang tak terkalahkan di tangannya benar-benar kehilangan karakteristik Buddhisnya. Dengan cahaya keemasan meledak, dia dipenuhi dengan niat membunuh dan mengalahkan 4 pedang Feng Lingji di semua tempat saat percikan terus-menerus dipancarkan. Darah di tubuhnya mengalir lebih cepat dan lebih ganas. Bahkan jantungnya berdetak kencang. Di bawah dorongan katalitik keinginannya untuk bertempur, Feng Feiyun merasa bahwa darah di tubuhnya disempurnakan lebih cepat daripada kecepatan biasa. Selangkah demi selangkah, dia menjadi lebih dekat dengan pemurnian darah ketiga. Pemurnian darah kedua, darah mulai mendidih dan sehitam tinta. Pemurnian darah ketiga, darah menjadi hidup dan memancarkan cahaya keemasan ke segala arah. Feng Feiyun telah menggunakan setetes mata air roh untuk berhasil mencapai yayasan immortal menengah. Namun, ia tidak dapat menyerap lebih dari 3 bagian dari properti obat. Sisa esensi obat disembunyikan dalam darah dan dagingnya. Di bawah katalis keinginannya untuk bertempur, sifat obat dengan cepat diserap dan kemurnian dan tingkat darahnya juga menjadi semakin tinggi. Itu mencapai menuju pemurnian darah ketiga. Feng Feiyun jelas merasakan Immortal Foundation menjadi lebih besar di dalam dantiannya. Seperti bibit di bawah pengaruh pupuk, secara bertahap ia tumbuh menuju kesempurnaan. Gemuruh. Feng Feiyun bertempur ke titik di mana Feng Lingji tidak bisa melakukan apapun selain mundur. Dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. 4 formasi pedangnya benar-benar hancur dan 2 pedang benar-benar hancur oleh staf Buddha yang tak terkalahkan. Pangkat staf Buddhis tak terkalahkan tidak diketahui, tetapi memungkinkan untuk yayasan immortal menengah, seperti Feng Feiyun, untuk langsung bertarung melawan seorang ahli yang lebih besar. Ditambah lagi, ini masih dalam situasi di mana dia belum menggunakan semangat dan kekuatan dari staf Buddhis yang tak terkalahkan. Tanda hangus hitam pada staf, karena daging panggang, benar-benar hilang dan mengungkapkan warna perunggu emas. Dengan bayangan Buddha tercetak di bagian atas tongkat, ia membawa serta kehadiran Buddha yang membungkam orang lain, benar-benar terlalu sakral. Tidak ada yang tahu bahwa Biksu Jiurou mengambil barang suci namun masih menggunakannya untuk memanggang daging. Jika ada orang bijak dari agama Buddha yang melihat ini, dia akan segera memukuli Biksu Jiurou sampai mati. Feng Feiyun, sebagai orang biasa, masih bisa merasakan kekuatan staf Buddha yang tak terkalahkan. Saat ini, tidak ada kekurangan orang dengan pengetahuan yang luar biasa. Seorang pria tua dengan rambut abu-abu sedang menatap tajam pada staf di tangan Feng Feiyun untuk waktu yang lama. Akhirnya, matanya tampak terkejut dan dia ingin berbicara, tetapi kemudian dia berhenti. Mungkinkah itu senjata Buddha? Sepertinya, benar-benar terlihat seperti. Seseorang bergumam. Tampak jelas bahwa dia sangat terkejut dan tidak percaya bahwa harta sakral kepercayaan Buddha ini ada di tangan Feng Feiyun. Arti penting di balik masalah ini sangat tidak biasa. Seorang murid muda yang penasaran bertanya. Mungkinkah bahwa staf di tangan Feng Feiyun memiliki asal yang luar biasa? Tidak jelas, tidak jelas. Namun, itu benar-benar terlihat seperti itu. Tidak mungkin staf yang sama karena pemilik staf adalah Juking tertinggi dari kepercayaan Buddha. Tidak ada kemungkinan dia akan membiarkan staf ini jatuh ke tangan junior keluarga Feng. Petik 2. Orang ini dengan datar menggelengkan kepalanya dan langsung melepaskan pikiran ini. Dia merasa bahwa dia salah menebak. Budidaya Feng Lingji masih tangguh, tetapi karena formasi pedangnya telah hilang, dia bingung. Pada akhirnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain membuang pedangnya dan melarikan diri. Dia dipukuli oleh Feng Feiyun ke titik di mana hatinya tidak lagi sombong. Bagaimana bocah ini menjadi begitu kuat? Benar-benar tidak ada cara untuk mendapatkan kemenangan. Kekuatan di tinjunya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, momentumnya menjadi semakin besar. Dia bahkan tidak membiarkan lawannya berdiri tegak. 4 Bulls of Power. Feng Lingji masih ingin melawan dan timbangan di atas lengannya mulai bergerak. Dia melepaskan pukulan dengan kekuatan 4 Bulls. Satu kilin kekuatan adalah kekuatan 10.000 jin,
tetapi untuk melepaskan 4 kilin pada saat yang sama, kekuatan ini melebihi 40.000 jin. Sebagai gantinya adalah 80.000 jin. 4 Bulls of Power setara dengan kekuatan 80.000 jin. 5 Bulls kekuatan setara dengan 160.000 jin. Terlebih lagi, kekuatan kilin akan semakin kental dan pada dasarnya akan berubah. Itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih ganas. Istirahat untukku. Feng Feiyun, dengan staf Buddha yang tak terkalahkan di tangannya, menyapu angin dan gemuruh di langit dan menghancurkan kekuatan raksasa keempat kilin. Staf langsung memukul dada Feng Lingji dan memukulinya terbang jauh. Puff! Beberapa gedebuk, dan kemudian, suara tulang yang patah muncul, diikuti oleh suara daging yang terkoyak. Feng Lingji tidak akan pernah bermimpi bahwa dia akan kalah di tangan Feng Feiyun. Anak iblis-iblis ini jauh lebih kuat dari imajinasinya dan bahkan meninggalkan luka serius di dadanya. Tulang rusuknya telah pecah menjadi beberapa bagian dan jubah putihnya diwarnai merah darah. Banyak orang khawatir. Mereka awalnya sangat memikirkan Feng Lingji karena, pada akhirnya, kehebatannya sudah terkenal di seluruh Grand Southern Prefecture. Dia adalah seorang jenius tertinggi dari keluarga Feng dan memiliki potensi untuk menjadi kepala masa depan. Ada beberapa keluarga yang diam-diam mengirim pembunuh untuk membunuhnya, tetapi mereka ditemukan dan dibunuh olehnya. Siapa yang mengira ia akan kalah dari murid tak dikenal dari keluarga Feng? Itu membuat orang lain merasa ini sedikit tidak nyata. Sebelumnya, Feng Feiyun telah membunuh Feng Jue dalam satu gerakan, dan dia adalah salah satu dari 4 surga yang menentang para jenius dari keluarga Feng. Kemudian, di depan begitu banyak orang, dia mengalahkan Feng Lingji. Ini bisa dianggap menghancurkan wajah semua surga yang menentang bakat keluarga Feng. Beberapa orang dari keluarga besar diam-diam tersenyum. Keluarga Feng benar-benar kehilangan muka saat ini. Seorang murid yang diusir bahkan lebih kuat dari seorang jenius yang menentang surga yang sangat terawat, ini pasti akan menjadi acara yang tidak dapat dilalui untuk keluarga Feng. Petik 2. Feng Feiyun berulang kali mengalahkan 2 surga yang menentang para jenius dari keluarga Feng. Jika dia tidak diusir, maka dia akan menjadi pemimpin dalam generasi muda keluarga Feng. Dia bahkan bisa mengambil mahkota dalam perang naga tersembunyi. Petik 2. Ini belum tentu benar. Saya mendengar bahwa yang terkuat dalam keluarga Feng bukanlah Feng Lingji, tetapi iblis jahat kecil itu. Petik 2. Cabang nomor 1 keluarga Feng pasti adalah setan jahat kecil. Petik 2. Beberapa orang berpikir tentang iblis jahat yang ditakuti semua orang. Ketika dia baru berusia 9 tahun, dia sudah terkenal di kota kuno Valet Firmamen. Dengan harta yang menantang surga, dia menyebabkan generasi muda dari keluarga besar dan sekte abadi dari Grand Southern Prefecture tidak mampu mengangkat kepala mereka. Selama itu seseorang yang dikenal memiliki sedikit bakat, mereka semua akan menderita di tangannya dan dipukuli hingga menjadi bubur berdarah. Dengan demikian, ia mendapatkan gelar, setan jahat kecil. Namun, dalam 3 tahun terakhir, Little Evil Demon diam-diam berlatih di dalam keluarga Feng dan tidak memiliki kesempatan untuk menyebabkan masalah di luar. Pada saat ini, orang-orang mulai melupakannya. Hanya sampai seseorang mengingatkan mereka sebelum semua orang ingat. Setan jahat kecil ini, 3 tahun lalu, sudah memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Feng Lingji saat ini. Jika dia dibebaskan oleh leluhur Feng, maka Feng Feiyun tidak akan sebebas dia sekarang. Namun, energi jahat di tubuhnya benar-benar terlalu padat dan dia tidak bisa secara pribadi menekan energi jahat. Jika dia benar-benar dibebaskan, maka dia akan membalikkan kota. Ditambah lagi, hanya dewa yang tahu betapa kuatnya dia saat ini. Tanpa Juking bergerak, orang akan takut tidak ada yang bisa menangkapnya kembali. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, leluhur keluarga Feng tidak akan pernah bertindak dengan cara yang begitu berat dan tanpa pamrih. Feng Feiyun, kamu benar-benar berani. Apakah Anda benar-benar ingin membunuh Feng Lingji? Petik 2. 5 penatua penegak hukum dari keluarga Feng, dengan banner naga penekan jahat diangkat, berdiri di antara Feng Feiyun dan Feng Lingji. Spanduk itu berkibar dan memancarkan aura pertempuran yang kuat. Ini adalah harta setengah roh dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Staf Buddhis yang tak terkalahkan di kepala Feiyun terus membuat suara berdentang. Dia, langkah demi langkah, berjalan maju dan dengan serius berkata, "Dia mengutuk saya dan bahkan mengutuk ibu saya. Dia pantas mati." Petik 2. Huff.
Tak berbakti, sepertinya haus darah ini adalah bagian dari sifatmu. Tubuhmu harus dicampur dengan darah iblis jahat. Hari ini, kita akan bergabung untuk menghancurkan anak yang tidak berbakti dan memotong anggota tubuhnya. Lalu, kita akan memenjarakannya selamanya di aula leluhur. Petik 2. Kelima penatua penegak hukum masing-masing memegang sudut bendera naga penekan jahat dan menyalurkan energi roh mereka ke dalam bendera, menyuntikkan sejumlah besar energi. Spanduk naga penekan jahat tidak dianggap sebagai harta roh karena tidak memiliki perasaan roh. Namun, di bawah kekuatan penuh penyaluran lima penatua, itu memancarkan cahaya yang sangat mengerikan dan tak tertandingi. Di atas ukiran Dao, yang berbentuk kepala naga, cahaya yang berkedip juga datang dan membawa kekuatan destruktif. Ledakan momentum yang kuat membuat Feng Feiyun merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan lima tetua penegak hukum tidak biasa dan bisa dianggap tak terhitung kali lebih kuat dari Feng Lingji. Mereka seperti lima gunung raksasa tak tergoyahkan. Pada akhirnya, kelima tetua harus melepaskan harga diri mereka dan siap untuk membunuh. 1. Little Evil Demon, itu adalah kata-kata yang sama dengan iblis jahat yang mereka sebut Ibu Feng Feiyun, tetapi dalam penggunaan ini, itu lebih merupakan gelar yang penuh kasih karena kepribadiannya. Bab 76, Bahaya Hebat di Mana Saja, Tidak Ada Tempat. Sepertinya keluarga Feng benar-benar ingin bergerak dan merawat murid yang diusir ini. Adegan yang tidak masuk akal ini menyebabkan orang lain kecewa. Untuk berurusan dengan junior, mereka harus mengerahkan 5 karakter dari peringkat yang lebih tua. Hari ini, jika Feng Feiyun bisa lolos dari pengepungan, maka dia pasti akan terkenal di dunia ini dan menjadi pahlawan yang sangat baik di masa depan. Banyak orang yang hadir merasa bahwa itu tidak adil untuk Feng Feiyun, tetapi pada akhirnya, ini adalah urusan keluarga dan yang lain tidak bisa ikut campur. Ditambah lagi, tidak ada yang mau melakukan tindakan tanpa pamrih seperti itu. Feng Feiyun berdiri di atas tembok tinggi. Meskipun dia masih muda, bayangannya membawa inisiatif yang tegas untuk memperjuangkan keadilan. Ledakan. Spanduk naga penekan jahat bahkan lebih kuat dari imajinasi Feng Feiyun. Spanduk itu selusin zang tinggi dan terbuat dari benang sutra yang bermandikan darah binatang buas. Bahkan staf Buddhis yang tak terkalahkan tidak bisa dengan mudah menerobosnya. Tentu saja, ini karena budidaya Feng Feiyun tidak cukup untuk mengaktifkan semangat dan kekuatan staf. Feng Feiyun mengayunkan tongkatnya di satu tangan sementara dia melepaskan serangan telapak tangan dengan tangan lainnya. Di dalam telapak tangan ini terdapat bagian dari kekuatan cincin roh tak terbatas. Setiap telapak tangan melepaskan gambar 4 kepala kilin, sekitar 80.000 jin. Ini menyebabkan salah satu penatua mengambil banyak langkah mundur. Cincin roh tak terbatas juga merupakan harta roh, tetapi itu hanya bisa dianggap satu di peringkat terendah. Pada saat ini, Feng Feiyun hanya menyalurkan seutas kekuatannya. Dia pada dasarnya tidak berani menunjukkan seluruh kekuatan harta roh. Hanya ketika dia putus asa dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan harta roh untuk membunuh 5 tetua. Dengan kultivasinya saat ini, paling-paling, ia hanya bisa melepaskan satu serangan. Kemudian, semua energi rohnya akan habis. Meskipun mungkin untuk membunuh kelima tetua, dia pasti tidak bisa memblokir langkah kedua. Kemungkinan besar, dia bahkan tidak akan bisa berdiri tegak. Feng Feiyun berharap untuk jalan keluar, bukan jalan yang diblokir. Tindakan bodoh ini, tentu saja, dia tidak akan melakukannya. Dengan satu telapak tangan melepaskan 4 kepala kilin, mayoritas pembudidaya basis dewa bahkan tidak bisa melakukan ini. Ini adalah simbol kekuatan murni, ia mampu memindahkan gunung. Satu telapak tangan sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi daging yang membumi. Dengan staf Buddha yang tak terkalahkan dan cincin roh tak terbatas, dan bahkan dengan gambar Ki bersama dengan aura energi bumi, itu masih tidak bisa menebus kesenjangan mutlak dalam kultivasi. Di bawah pengepungan dari 5 tetua, ruang pertempuran Feng Feiyun menjadi semakin kecil. Ada banyak luka di tubuhnya yang disebabkan oleh Evil Suppressing Dragon Banner. Meskipun luka tidak dalam, darah dengan cepat mengalir keluar dari mereka. Darah di tubuhnya hitam, seperti tinta cumi-cumi tebal, membuat orang lain merasa seram. Huff. Sungguh anak iblis-iblis, bahkan darah di tubuhmu berbeda dari yang lain. Petik 2. Seorang penatua mengangkat lengannya, seperti naga putih yang merangkak keluar dari hati, dan mencakar bahu kanan Feng Feiyun,
mengungkapkan 4 luka ganas, mengungkapkan tulang bahu putihnya. Langkah ini cukup kejam. Feng Feiyun dengan tegas menekan rasa sakitnya. Dia mencibir di dalam hatinya dan tidak repot-repot menjelaskan apapun kepada mereka. Staf Buddha yang tak terkalahkan di tangannya menerobos celah spanduk dan dengan pembunuh maju untuk menyerang dada kiri sesepuh ini. Itu menciptakan lubang berdarah seukuran kepalan tangan. Puff! Penatua, yang masih belum tertawa sebelumnya, berteriak dan tidak berani bertarung lagi. Dia terhuyung 2 langkah mundur dan menjaga jarak yang aman. Kemudian, dia melarikan diri ke samping untuk menyembuhkan lukanya. Feng Feiyun tiba-tiba melakukan serangan dan berhasil melukai seorang penatua. Namun, sekali lagi, dia dipukul oleh spanduk dan punggungnya memiliki luka yang sangat dalam. Itu membentang dari lehernya ke pinggangnya dan hampir membelahnya menjadi 2 bagian. Pertempuran ini benar-benar mengerikan ketika darah menodai dinding, darah merah dan hitam ada berdampingan. Dengan sepasang sayap putih di punggung Dong Feng Jingyue, dia melayang di langit dan mengamati pertarungan di bawah ini. Matanya sangat tenang dan diam-diam menatap Feng Feiyun, yang dengan gila bertarung dengan kehendak pertempuran abadi. Itu membuatnya sangat emosional. Pada saat ini, Feng Feiyun sangat berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak memiliki sedikit pun gambar seorang playboy yang ceroboh. Dia lebih seperti seorang jenderal surgawi yang tak terkalahkan, dikelilingi oleh 10.000 pasukan. Dia bertindak seperti penonton lainnya dan tidak mengambil keuntungan dari situasi ini melawan Feng Feiyun. Ini adalah masalah pribadi keluarga Feng. Sebagai orang luar, dia tidak peduli. Dia lebih ingin tahu tentang orang bijak yang agung. Salah satu alasan mengapa Feng Feiyun dikejar oleh para ahli keluarga Feng adalah karena orang bijak yang hebat ini berbicara omong kosong. Untuk disebut sebagai orang bijak yang hebat, itu benar-benar akan menjadi karakter yang dihormati. Mengapa karakter seperti itu membuat hal-hal sulit bagi seorang junior Feng dan menyebabkan Feng Feiyun terpojok? Yang paling penting, adalah dia juga ditarik ke pusaran. Entah pria ini menganggur dengan tidak ada hubungannya, atau dia benar-benar punya rencana licik. Mulai sekarang, aku adalah putra iblis jahat. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika membunuh orang. Petik 2. Kehadiran Feng Feiyun menembus langit. Dia bergegas 9 langkah ke depan dan langsung mengetuk kepala seorang penatua terbang, memisahkannya dari tubuhnya. Staf ini tanpa ampun dan memiliki kekuatan besar. Setelah kepala penatua ini terbang, itu meledak menjadi partikel-partikel daging dan darah. Hanya tubuh di bawah leher yang masih berdiri di dinding. Setelah ledakan, itu mengeluarkan air mancur merah darah. 5 tetua bertempur bersama tetapi Feng Feiyun masih belum mati, mereka bahkan kehilangan satu sama lain terluka. Ini benar-benar mengejutkan. Apakah dia benar-benar mampu melawan pengepungan? Ada banyak ahli di kota kuno Valet Firmamen yang memiliki minat besar dalam pertarungan ini, termasuk Master Budidaya, tetapi mereka tidak terlalu optimis tentang Feng Feiyun. Pada akhirnya, kekuatan satu orang terbatas. Untuk menentang seluruh keluarga, detail kekuatan dan rahasia Feng Feiyun terlalu kurang. Ditambah lagi, kekuatan Feng Feiyun sangat dikonsumsi. Meskipun itu adalah prestasi besar dalam pertempuran, orang bijak memperhatikan bahwa sebagian besar energi roh di tubuhnya habis dan dia hanya mengandalkan gelombang kemauan untuk melawan. Selain itu, ada luka di seluruh tubuh ini yang meneteskan darah. Setiap saat, tubuhnya bisa menyerah dan dia akan jatuh. Begitu dia jatuh, para ahli dari keluarga Feng tidak akan pernah membiarkannya berdiri lagi. Matahari sore terbenam di barat saat langit dicat merah. Matahari merah berlama-lama di atas pegunungan yang jauh. Asap kesepian di tengah-tengah pegunungan hijau naik, menyebabkan orang lain merasakan kesuraman senja. Matahari merah langsung menyinari tembok kota kuno dan menerangi wajah Feng Feiyun dengan warna merah. Ini, bersama dengan niat membunuh merah dalam pandangannya, menciptakan aura pembunuhan yang menakutkan. Hari mulai gelap dan banyak orang mengerutkan kening. Namun, beban dalam hati Feng Feiyun terangkat karena tirai malam adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Cepat dan menjadi gelap. Setelah tirai malam jatuh, maka bersembunyi di dalam area tengah kota kuno Valet Firmamen tidak akan terlalu sulit. Petik 2. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa para ahli dari keluarga Feng yang ada di sini tidak terbatas hanya pada 5 tua-tua. Bahkan 5 dari mereka hanya bagian dari kelompok ini,
sisanya bersembunyi di bayang-bayang. Begitu dia ingin melarikan diri, orang-orang ini akan segera menghalangi jalannya. Ini adalah binatang yang terperangkap dalam sangkar. Karena alasan ini, Feng Feiyun tidak buru-buru melarikan diri, tetapi sebaliknya, ingin menunggu sampai gelap. Akhirnya menjadi benar-benar gelap. Bam! Feng Feiyun tiba-tiba melepaskan serangan telapak tangan terakhir dan bayangan 4 kepala kilin dengan gemetar menekan area di depannya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mundur dan melompat turun dari tembok kota dan dengan cepat langsung menuju kota tengah untuk melarikan diri. Ledakan. 3 tetua dari keluarga Feng dengan mudah menggunakan spanduk untuk menghancurkan 4 Bulls of Power dan menatap ke arah Feng Feiyun untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa mendengus dingin. Tetap saja, bocah ini cukup pintar. Dia sadar bahwa dengan berlari keluar, akan ada peluang untuk melarikan diri dari kota kuno Valet Firdaus, tapi itu jalan buntu. Ada 4 ahli ke arah itu seperti membuka tas hanya untuk menunggu dia melompat masuk. Petik 2. Namun, bahkan jika dia melarikan diri ke tengah kota, hasilnya tidak akan lebih baik. Penatua ke-8 menjaga pintu masuk ke kota tengah, tidak ada peluang untuk selamat jika dia pergi ke sana. Petik 2. 3 tetua masih terus mengejar. Meskipun mereka tahu Feng Feiyun sudah menjadi ikan di dalam baskom, menangkap Feng Feiyun masih merupakan kontribusi besar yang tidak ingin mereka lewatkan. Feng Feiyun langsung melintasi 9 jalan besar dan 10 gang kecil ke sebuah rumah. Dia melepas pakaian bernoda darah di tubuhnya dan mengenakan jubah abu-abu besar dari seorang pelayan. Rambutnya yang terkulai sekarang ditutupi oleh topi. Dalam waktu singkat, ia mengalami perubahan besar dan menjadi seperti pedagang permen jalanan yang berjalan di jalan besar. Untuk menghindari kecurigaan, dia menggunakan kain hitam besar untuk menyembunyikan staf Buddha yang tak terkalahkan. Kemudian, dia meninggalkan rumah dan menuju ke tengah kota. Dia pergi ke kota tengah untuk menemukan jubah biara Nalan dan manik-manik giok Buddha. Waktu hampir habis sehingga bahkan jika ada banyak jebakan di mana-mana, dia masih harus bergegas. Di bawah permohonan tulus dari orang lain, dan dengan Biksu Jiurou mengingatkannya jutaan kali, jelas untuk melihat bahwa ini bukan masalah yang sederhana. Jika dia tidak menemukan 2 harta Buddhis, maka ada kemungkinan bahwa akan ada bencana yang menghancurkan bumi. Meskipun Feng Feiyun mengubah penampilannya, hatinya masih berat. Dia tahu bahwa jika dia bersembunyi di sudut malam ini, dia untuk sementara dapat mempertahankan hidupnya. Namun, dengan mencari halaman Buddhis, maka itu benar-benar akan menjadi 9 bagian kematian dan 1 bagian kehidupan. Tembok kota tengah bahkan lebih besar dari pusat kota. Itu terbuat dari 10.000 batu jin yang dipoles menjadi pas mulus. Bahkan pedang tidak akan berhasil masuk ke dalam celah. Pada saat ini, Feng Feiyun berada di luar gerbang kota tengah. Ada seorang pria berusia sekitar 50 tahun yang duduk di sana. Pria ini berada di tengah kerumunan yang berjalan di samping gerbang. Dia sangat tenang dan tertib, dengan sebuah buku kuno di tangannya. Dia dengan cermat membaca dan menikmati rasa hidup. Kursi di bawahnya panjangnya sekitar 3 meter dan terletak di tengah gerbang, benar-benar sedikit tidak nyaman. Namun, penjaga baju besi hitam yang berdiri tidak terlalu jauh dari sana tidak berani mengusirnya. Posisinya pasti sangat besar. Belum lagi membaca di depan gerbang kota tengah, bahkan jika dia membunuh orang di gerbang, tidak ada yang berani menghentikannya. Saat Feng Feiyun adalah 100 zang dari gerbang, dia merasakan aura kuno yang menyegel tubuhnya. Seolah-olah ada ular beracun yang menatapnya dengan cara yang tidak bisa dihindari. Perasaan aneh ini datang dari tanah dan udara dan mengelilinginya, ingin menyentuh tubuhnya. Seorang ahli tingkat ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Di mana orang ini? Feng Feiyun menatap ke depan dan pria yang sedang membaca di tengah gerbang juga mengangkat kepalanya. Waktu itu sangat kebetulan, kedua orang itu saling memandang pada saat yang sama. Itu dia, siapa dia? Pria yang menghalangi jalan yang Feng Feiyun ingin lalui menutup buku kuno di tangannya. Dia tersenyum mengamati Feng Feiyun dan terus mengangguk. Sepertinya dia sudah menunggu lama. Bab 77, Penatua ke-8. Orang ini hanya berumur sekitar 50 tahun, tetapi ia membawa perubahan yang luar biasa. Usia sebenarnya tidak di bawah 100. Dia pasti bisa dianggap orang tua. Karena kultivasinya yang tinggi dan penggunaan energi roh untuk mengendalikan kecepatan penuaan,
yang lain hanya merasa bahwa usianya sekitar 50. Aku tidak berharap kamu sampai sejauh ini. Sepertinya potensi Anda sangat diremehkan. Petik 2. Dia masih duduk di kursi. Meskipun gelombang manusia masih bergerak di jalan, seolah-olah dia sedang duduk di kebunnya sendiri, itu benar-benar alami. Feng Feiyun merasakan tekanan besar dari orang ini. Meskipun mereka masih terpisah 100 sang, rasanya dia sangat dekat dengannya. Hanya sedikit gerakan akan memungkinkannya untuk sampai di depan Feiyun. Ini adalah sinyal bahaya. Badai dan awan mulai bergerak di kota tengah Valet Firmamen. Keluarga Feng mengirim banyak ahli setelah Feiyun di seluruh kota. Itu adalah pengepungan lengkap ke segala arah. Bahkan jika ada gunung raksasa di depannya, dia harus menerobosnya untuk melewatinya. Kalau tidak, jika dia dikepung lagi, dia tidak akan bisa lari, bahkan jika dia mau. Siapa kamu? Feng Feiyun tahu bahwa lawan telah mengenalinya sehingga tidak ada gunanya menyangkal hal itu. Penatua ke-8 dari keluarga Feng, Feng Weiting. Petik 2. Dia sedikit tersenyum. Aku sudah tahu masalahmu dengan sangat baik. Menyinggung kehilangan muda keempat keluarga Yin Gou bukanlah masalah besar. Selama talenta Anda benar-benar luar biasa, bahkan jika keluarga harus menghabiskan banyak uang, kami masih akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Feng Feiyun, fakta bahwa Anda mampu mengalahkan Feng Lingji menunjukkan bakat tak tertandingi Anda, prestasi masa depan Anda tidak akan biasa-biasa saja. Jika Anda mengikuti saya sekarang, maka belum terlambat untuk memesan masalah ini. Petik 2. Keluarga Feng adalah klan yang sangat besar dan dapat dianggap sebagai tiran di Grand Southern Prefecture. Didirikan lebih dari 1000 tahun dan memiliki warisan yang menakutkan. Karakter peringkat yang lebih tua berjumlah ratusan. Karakter dari peringkat yang lebih tua adalah semua aktor yang kompeten yang bisa menjunjung tinggi satu arah sendiri. Orang di depan peringkat ke-8 dari beberapa ratus penatua, budidayanya harus pada proporsi yang luar biasa dan luar biasa. Posisinya dalam keluarga Feng harus cukup tinggi dan jelas tidak di bawah klan keluarga Feng saat ini. Berat dalam kata-katanya secara alami sangat berat. Jika tidak ada masalah anak iblis-iblis, maka Feng Feiyun mungkin mempercayai kata-katanya. Namun, pada saat ini, bahkan jika semua 10 penatua top muncul di hadapannya, dia masih tidak akan mempercayai mereka. Feng Feiyun mengambil kain hitam dari staf Buddhist Invincible, mengungkapkan cincin kuningan emas cerah. Lalu, dia tersenyum. Aku khawatir kalian hanya ingin mendapatkan darah iblis jahat dari tubuhku untuk menghaluskan jubah iblis yang ditinggalkan ibuku. Ini mungkin kontribusi saya yang paling berharga bagi Anda semua. Petik 2. Penatua ke-8 dengan lembut mengusap dahinya dan mendesah. Cara berpikirmu terlalu paranoid. Meskipun darah iblis jahat mengalir di tubuh Anda, ada juga darah keluarga Feng kami, dari cabang langsung. Bagaimana mungkin kami tega benar-benar membunuhmu? Hal-hal yang kami lakukan adalah untuk dilihat oleh orang luar, serta keluarga Yin Gou. Anda harus percaya padaku dalam hal ini. Petik 2. Orang ini tidak hanya memiliki kultivasi yang sangat kuat, tetapi dia juga memiliki pikiran yang sangat cermat. Tidak heran eselon atas keluarga Feng mengirimnya untuk berurusan dengan saya. Petik 1. Feng Feiyun berkata, bagaimana aku bisa mempercayai kalian semua? Anda sudah memenjarakan kakek dan 2 paman saya, dan bahkan mengirim orang untuk memberikan sanksi kepada ayah saya di Spirit State City. Apakah ini metode yang digunakan untuk menangani metode sendiri? Petik 2. Mendesah. Dari siapa Anda mendengar semua ini? Petik 2. Kata Elder ke-8. Dari siapa aku mendengarnya tidak penting. Yang penting adalah semua ini adalah kebenaran. Petik 2. Feng Feiyun dengan hati-hati menatap matanya. Ketika dia melihat kurangnya penyangkalan dari penatua, dia segera tahu ini adalah kebenaran. Penatua ke-8 tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia tahu kata-kata tidak berguna pada saat ini. Feng Feiyun juga berhenti berbicara karena dia tahu kata-kata lagi hanya akan omong kosong. Dia tidak bisa menghindari pergi ke tengah kota. Jika tetua ke-8 harus ada di sini untuk menghalanginya, maka dia hanya bisa menjatuhkannya. Jika kamu bisa mengambil 3 langkah ke depan, maka aku akan membiarkanmu melewati gerbang ini. Namun, jika Anda tidak bisa, maka jadilah anak yang baik dan kembali bersamaku ke aula leluhur Feng Jian. Petik 2. Meskipun penatua ke-8 tidak mengerti mengapa Feng Feiyun ingin memasuki kota tengah, ini tidak mempengaruhi keputusannya.
Dia benar-benar layak menjadi penatua ke-8 dari keluarga Feng. Dia sangat sombong dan berani bertaruh dengan Feng Feiyun bahwa dia tidak bisa mengambil 3 langkah ke depan. Dia terlalu percaya diri dengan kultivasinya sendiri. Pada saat ini, keduanya masih terpisah 100 zang, yang sekitar sedikit lebih dari 300 meter. Kecepatan suara akan membutuhkan hampir 1 detik untuk melakukan perjalanan. 1 detik untuk seseorang dengan kecepatan Feng Feiyun, bahkan 30 langkah tidak akan sulit. Feng Feiyun menerima bahwa dia bukan lawannya, tetapi tidak bisa mengambil 3 langkah ke depan itu terlalu banyak. Kamu yang mengatakan ini. Petik 2. Feng Feiyun sedang berbicara ketika dia tiba-tiba mengambil lompatan ke depan saat energi rohnya mengalir ke kedua kakinya. Kecepatannya memang mencapai batasnya. Namun, langkah pertamanya belum beres ketika dia segera merasa bahwa dia telah menginjak pusaran air. Rasanya seperti salah langkah, seperti dia jatuh ke kedalaman jurang. Jari penatua ke-8 dengan lembut mengetuk kursi dan 12 helai energi roh masuk ke tanah. Mereka setajam pisau dan mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Ledakan. Kaki Feng Feiyun adalah 1 inci dari tanah. Kemudian, sepatu dan celana panjangnya benar-benar dicincang. Jika dia tidak mundur tepat waktu, maka seluruh kakinya akan lumpuh. Seberapa kuat dia? Feng Feiyun percaya bahwa sebelumnya, apakah itu kecepatan atau waktu reaksinya, mereka sangat cepat. Namun, penatua ke-8 masih memaksanya untuk kembali, ini terlalu merendahkan. Meskipun demikian, hatinya secara alami menolak untuk menerima hasil ini dan dia membanting staf Buddha yang tak terkalahkan ke tanah, ingin menghancurkan energi pembunuhan di bawah tanah. Bam! Namun, dia masih terlalu meremehkan kekuatan ini. Kekuatan staf Buddhis yang tak terkalahkan terlalu kuat. Dalam keadaan normal, itu akan bisa membuat lubang sedalam beberapa meter di tanah. Namun, kali ini, ia dipantulkan kembali oleh sumber energi lain dan hampir menyebabkannya terluka parah. Bis-bis. Staf dengan keras gemetar di tangan Feng Feiyun dan menciptakan suara gemetar. Tangan Feng Feiyun terasa seperti ditusuk oleh 1000 jarum dan ingin pecah. Kultivasi dari sesepuh ke-8 ini benar-benar memuakkan. Dia sama sekali tidak setingkat dengan para penatua penegak hukum lainnya. Mereka terpisah 100 zang namun Feng Feiyun tidak bisa melangkah maju. Tanpa ragu, jika dia ingin membunuh Feng Feiyun, dia hanya perlu 1 langkah. Dia benar-benar tidak perlu menggunakan langkah kedua. Ini adalah kesenjangan antara kekuatan mereka. Perbedaan dalam kultivasi sama sekali bukan masalah bahwa kekuatan eksternal bisa membuat. Penatua ke-8 masih duduk di kursi sambil memegang buku kuno. 1 tangan membelai janggutnya sambil tersenyum santai. Anak muda, kamu harus menyerah pada perjuanganmu yang berani. Di depan keluarga Feng, Anda masih terlalu kecil. Dalam keluarga Feng, ada lebih dari 10 orang yang lebih kuat dari saya. Bahkan jika Anda bisa melewati gerbang saya, Anda masih tidak akan bisa melewati jalan di depan. Petik 2. Tatapan Feng Feiyun masih tegas dan dia tidak akan mundur. Gambar Dragon Horse River diagram Qi melesat keluar dari tubuhnya. Auranya terangkat lagi dan dia bergerak maju. Penatua ke-8 sedikit menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak akan ditangkap dengan sukarela, aku hanya bisa bergerak. Petik 2. Kali ini, dia benar-benar mengambil tindakan. Namun, kecepatannya tidak meninggalkan bayangan dan tidak ada yang melihat tangannya. Dia terbang dari kursinya dan sosoknya terus berubah menjadi bayangan. 1 jari bergegas untuk dantian Feng Feiyun. Tindakannya seperti angin, tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Feng Feiyun, di depannya, seperti selembar kertas. Meskipun dia bisa melihatnya mendekat, dia tidak bisa melakukan serangan balasan. Bahkan bergerak pun tidak mungkin. Kultivasinya sangat tinggi, hidupku sudah berakhir. Feng Feiyun tahu bahwa itu bukan karena dia tidak bisa mengelak, tetapi karena lawannya terlalu kuat. Ini bukan kompetisi antara orang-orang dari tingkat yang sama. Bahkan jika dia ingin bertarung dan hatinya mau, kekuatannya tidak mampu bersaing. Ledakan. Penatua ke-8 berteriak keras dan jarinya meledak menjadi darah. Seluruh tubuhnya dipaksa kembali oleh kekuatan besar. Bam! Penatua ke-8 dipukul, terbang menjauh, langsung ke tembok kota tengah dan menciptakan lubang sedalam multimeter sambil mengeluarkan suara yang keras. Kamu, apa itu dalam dantianmu? Tetua ke-8 awalnya ingin menghancurkan dantian Feng Feiyun dengan 1 jari,
tapi jarinya hancur oleh cahaya biru. Jika dia tidak memperhatikan sejak dini, bahwa ada sesuatu yang salah dan segera menarik tangannya, seluruh lengannya akan hancur. Feng Feiyun merasakan darah di tubuhnya mendidih dan organ-organ dalamnya terguncang. Perasaan tidak nyaman muncul di dalam dadanya dan dia tidak bisa membantu tetapi menyemburkan seteguk darah. Dantian. Di dalam dantian, bukankah kapal roh kuno di dalam dantiannya? Feng Feiyun hanya merasa bahwa dantiannya dikelilingi oleh cahaya biru. Itu tidak berbeda dari laut misterius dan vesel roh kuno berkeliaran di sana sambil memancarkan cahaya terang yang saleh. Itu jauh lebih cemerlang daripada cahaya dasar abadi Feng Feiyun. Inilah waktunya. Feng Feiyun tidak berpikir terlalu banyak dan menggunakan waktu ini, ketika Penatua ke-8 tersingkir oleh kapal roh, untuk langsung bergegas ke kota tengah.